dilaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Semoga darah kita segera berzonasi hijau yang merupakan salah satu syarat new normal bisa kita laksanakan bersama. Apalagi di sekolah adalah dunia main baik anak-anak. Kontak langsung antara anak tidak dapat dihindari dengan mudah. Tidak hanya kontak dengan teman sekelas, anak-anak juga dapat tertular dari kegiatan selama bersekolah. Seperti kita berangkat dan pulang sekolah dengan kendaraan umum. Penularan virus juga dapat terjadi ketika ia membeli makanan atau jajan. Untuk itu, penerapan new normal bidang pendidikan tidak boleh terburu-buru. Harus disiapkan benar-benar protokol kesehatannya agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan bahkan hilang, terutama di Kabupaten Magelang. Allahumma amin. Guna menyongsong new normal dalam pendidikan di Kabupaten Magelang yang sebentar lagi insya akan kita laksanakan, khususnya jenjang pendidikan dari PAUD, TK, SD, dan SMP, dengan harapan dan penuh tanggung jawab bisa mengikuti protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan sebagai berikut. Dasar satu, di antaranya surat edaran Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. 2. Surat edaran Mendikbud nomor 36982 MPK garis HK tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nomor 3. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Peraturan Bupati Magelang nomor tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru aktif dan aman coronavirus disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Terakhir, surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang nomor 800/872/2020 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru, produktif, dan aman COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang. Sedangkan tujuan kesehatan tatanan normal baru mempunyai tujuan sebagai berikut. Satu adalah sebagai pedoman ASN dalam melaksanakan tugas di masa pandemi COVID-19. 2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi ASN bisa berjalan dengan efektif. 3. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dapat berjalan efektif. Dan yang penting adalah juga mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan masyarakat luas negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Strategi dan protokol kesehatan karena normal baru pendidikan. 1. Harus
cuci tangan, menggunakan sabun, dan juga pakai masker. Dan juga lainnya yang perlu diperhatikan, hindari kerumun. Sementara ditunda jabatan tangan. Dan yang lainnya adalah penyemprotan desinfektan. Tatanan normal baru di sekolah, memastikan sekolah aman dan bebas dari penularan COVID-19. Tidak ada warga di sekitar sekolah yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan dinas terkait. Melakukan penyemprotan desinfektan. Menyediakan wastafel, tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. 3. Menyediakan masker cadangan. Serta penataan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan physical distancing. 6. Menyediakan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. 7. Pembuatan jadwal kegiatan new normal secara khusus. Memastikan guru, tenaga pendidikan, dan siswa bebas dari COVID-19. Yang dilakukan satu adalah pemetaan kondisi kesehatan guru dan tenaga kependidikan serta siswa. 2. Guru yang memiliki penyakit seperti jantung, paru-paru, asma, dan lainnya tidak diperbolehkan melaksanakan tatap muka atau luring. Apabila berkeinginan melakukan pembelajaran tatap muka, harus ada surat rekomendasi dari dokter, termasuk tenaga kependidikan. Siswa juga demikian. Jika punya bawaan seperti penyakit jantung, paru-paru, asma, dan lainnya, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Apabila berkeinginan melakukan pembelajaran tatap muka, harus mendapat surat rekomendasi dari melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Diharapkan kurang dari 37,5, sekarang berubah menjadi 37,3 derajat Celcius. Jika melebihi, harap melaporkan pada Bapak Ibu Guru. 6. Bila ditemukan gejala atau anomali terhadap standar kesehatan, perlu dikonsultasikan dengan lembaga atau dinas terkait untuk dilakukan tindakan. Protokol kesehatan sarana dan prasarana. Pasang spanduk. 2. Mengukur suhu. 3. Adanya wastafel. Atur jarak bangku dalam kelas minimal 1 meter. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum, bawa sendiri-sendiri. Penyemprotan desinfektan. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Mohon ini diperhatikan ini. Orang tua memastikan bahwa siswa dalam kondisi sehat, suhu badan normal, tidak batuk dan pilek dan lainnya. Ini juga berlaku pula bagi guru dan tenaga kependidikan. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Pakaian yang digunakan dalam situasi. Mengenakan masker. Selanjutnya apabila
menggunakan kendaraan umum antar jemput roda 4. Prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2, harus milik keluarga. Dari rumah langsung menuju ke sekolah, tidak boleh mampir-mampir. Pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai suhu tubuh pada saat sampai di sekolah. 9. Mengantar dan menjemput. Berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, melaporkan kepada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit dan tidak enak badan. Mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar kelas atau di luar kegiatan pembelajaran. 6. Menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak langsung. Makan dan minum bekal sendiri dilakukan di kelas. Diawasi oleh guru. 8. Membawa perlengkapan ibadah sendiri. 9. Selama jam istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga pendidikan selama di sekolah. Sama. Masker, jaga jarak, cuci tangan, melaporkan kepada kepala sekolah jika badan kurang enak. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran atau di luar kelas. Aktivitas olahraga yang melibatkan fisik hindari. Makan minum di ruang masing-masing. Pelaksanaan kegiatan ibadah di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Selama jam istirahat, tetap berada di dalam kelas atau ruang kerja masing-masing. Guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak boleh mobile. Tidak memberikan tugas yang bahannya atau kertasnya berasal dari guru, tetapi menggunakan bahan kertas kerja milik siswa sendiri. Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Setelah jam sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Tidak diperbolehkan mampir-mampir. Mengenakan masker. Jika menggunakan kendaraan umum, roda 4, prinsipnya jaga jarak. Jika menggunakan roda 2, harus milik pribadi. 5. Langsung ganti pakaian dan mandi setelah sampai di rumah. Menggunakan air mengalir dan sabun. Tidak berkumpul dan melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk menyongsong normal pendidikan di Kabupaten Magelang. Pada saatnya normal bisa berjalan secara atau tatap muka, penyebaran COVID-19 Kabupaten Magelang tidak bertambah banyak, tapi justru bisa hilang. Amin. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali ada Pak Pengawas SMP, Pak Karim SPD.